Halo semuanya, terima kasih sudah mampir di channel Bagus Baraja dan jangan lupa untuk like video ini kemudian subscribe dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar Anda terus mendapatkan notifikasi ketika saya update video terbaru. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram Bagus Baraja @bagus_baraja. Dan saya ingin mengajak teman-teman bagi yang ingin belajar tentang Law of Attraction atau hukum tarik menarik yang berbasis online bersama saya Bagus Baraja. Dan materi yang bisa didapat adalah penjelasan tentang pemahaman loa, kemudian penjelasan pemahaman tentang mental block berikut dengan solusinya, dan pemahaman tentang magnet uang, magnet cinta, berikut juga memahami tentang luka batin berikut dengan solusinya. Bahkan ada kuantum syukur juga yang bisa Anda pelajari, dan bisa juga konsultasi bersama saya melalui WA. Bahkan ada audio-audio terapi yang bisa Anda dengarkan yang bisa bermanfaat untuk keseharian Anda. Anda bisa mendaftar atau bisa menghubungi langsung ke nomor WA 0858 499 06027. Langsung hubungi nomor tersebut dan gali informasi apa saja yang Anda dapat ketika Anda mengikuti seminar online bersama saya Bagus Baraja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini di channel Bagus Baraja. Channel yang selalu memberikan inspirasi baru atau pemikiran-pemikiran baru untuk menjadikan diri Anda menjadi pribadi yang bahagia, bersyukur, dan bisa menggapai setiap apapun yang Anda inginkan, insya Allah. Dari sekian banyak video, saya ingin merefresh kembali pengetahuan kita tentang Law of Attraction secara masuk akal. Dan video audio kali ini akan membahas langsung pada prakteknya, yaitu cara bagaimana mempraktekkan hukum tarik-menarik atau Law of Attraction sesuai buku The Secret. Jadi kita mulai dari awal ya. Kita mulai dari awal. Mungkin sudah lama sekali tidak masuk ke pembahasan ini, tapi setiap ilmu itu pasti berinovasi. Jadi mungkin ada tambahan-tambahan di setiap video yang saya upload atau audio yang saya jelaskan. Nah, berbicara tentang hukum tarik menarik yaitu hukum pasti. Ya, hukum pasti, gravitasi bumi dan lain-lain lah. Anda bisa temukan di beberapa channel atau di video saya yang sebelumnya tentang penjelasan tentang hukum kepastian tentang Law of Attraction ini. Nah, sekarang kita mau bahas tentang cara prakteknya. Semisal Anda menginginkan sesuatu dalam bentuk objek atau uang, katakanlah uang atau apapun lah ya, yang bisa Anda visualisasikan. Kuncinya mampu Anda visualisasikan dan masuk ke dalam bawah sadar Anda. Saya akan jelaskan detail di sini. Jadi tonton video ini sampai selesai. Pertama, saat kita belajar tentang Law of Attraction, kita harus tahu dulu intisarinya apa. Intisarinya adalah syukur, damai, cinta, let go. Oke. Jadi 4 poin ini saja dimengerti. Tidak perlu ada perlawanan. 4 poin ini saja dimengerti, dicatat, dipelajari baik-baik. Bersyukur, damai, cinta, let go. Saya berikan kesimpulan saja, jadi nggak perlu repot-repot beli ini, beli itu, beli buku ini, beli itu. Saya berikan bocorannya saja. Intinya 4. Saya ulangi, bersyukur, damai, cinta, let go. Nah, saat kita tahu 4 itu, maka kita harus bisa menjadikan diri kita sesuai 4 kriteria itu. Ya, 4 kata sifat itu. 4 rumusan itu. Sebelum masuk kepada berdoa atau sebelum masuk kepada caranya, maka kita harus mampu menjadikan diri kita atau hati kita atau kebiasaan kita, habit kita sesuai 4 tadi yang saya sebutkan. Jika sudah, ya, untuk menjadi 4 kata sifat tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu silakan cari di video-video saya sebelumnya untuk dibantu dalam terapi. Jika belum bisa maksimal, silakan ikuti seminar online saya di setiap hari minggunya. Di awal video sudah saya jelaskan semuanya bagaimana cara bisa bergabung ke seminar online saya. Kita lanjut. Setelah kita menjadi 4 kata sifat tadi, sudah mengerjakan, maksud saya sudah menjadi, maka barulah kita masuk kepada cara mempraktekkan Law of Attraction itu sendiri. Ya. Cara pertama yaitu misalkan ingin objek, rumah, mobil, uang, berapa nominalnya? Mungkin lebih cepatnya dengan tidak menulis, tapi membuat sebuah gambar yang bisa Anda tempel di tempat yang sering Anda lihat.
Sekali lagi, dengan sendirinya sering Anda lihat, artinya tempat itu sering Anda lalui, sehingga pandangan Anda sulit untuk miss di situ. Selalu terpandang, selalu terlihat. Ya, saya pernah datang ke rumah seseorang. Saya ceritakan dulu nih. Saya pernah datang ke rumah seseorang yang sangat sukses. Ya, dia menempel sebuah wallpaper money, uang. Jadi ditempelnya. Jadi siapapun yang datang akan melihat, apalagi yang punya rumah. Yang punya rumah melalui itu terus. Akhirnya itu masuk dengan sendirinya ke dalam bawah sadar. Nanti saya jelaskan itu. Lalu hampir setiap tempat itu isinya semuanya sugestivitas positif yang berhubungan dengan objek yang dia inginkan. Kalau wallpaper yang ditempel adalah uang, maka sugestivitas di sekitarnya yaitu yang berhubungan dengan uang. Contoh kalimatnya keberlimpahan, kaya raya, money magnet, magnet uang. Semuanya yang berhubungan dengan wallpaper tersebut. Akhirnya support yang diinginkan uang, sugestivitas di sekitar yang sering dibaca, hampir di setiap titik ruangan dia itu selalu ada sugestivitas yang saya sebut dengan afirmasi dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam bawah sadar dengan sendirinya. Oke, setelah Anda tempel di tempat yang Anda lalui, sering Anda lalui, bahkan tidak mungkin Anda tidak melaluinya dengan melihat gambar tersebut. Jadi tidak perlu sulit harus menulis, karena menulis harus membaca. Ketika melihat visualisasi langsung pada objeknya, itu masuk ke dalam. Tapi bicara angka, bicara uang, mungkin Anda harus menyertakan angkanya di situ. Oke, saya sekarang bicara objek. Tapi kalau uang, mungkin lebih baik. Contoh sederhana tadi, mungkin perlu kamar Anda mungkin di wallpaper uang, karena itu cukup privacy. Tidak mungkin orang lain melihat, karena itu ruangan yang sangat privacy bagi Anda. Karena orang lain tidak mungkin melihat, sekali lagi. Karena kalau orang melihat nanti asumsinya beda. Wah, bagi orang yang tidak paham law of attraction atau hukum tarik menarik, maka Anda dianggap ya itu ya. Jadi dianggap nggak waras dan lain-lain. Karena memang untuk kesuksesan itu minim dimiliki orang. Harus dengan cara gila. Seperti itu. Jadi setelah kita fase yang pertama, yaitu tahapan yang pertama, tempelkan objek yang Anda inginkan di ruangan atau di daerah yang sering Anda lewati. Kalau bisa di kamar. Pagi Anda masih di kamar, bangun tidur Anda melihat itu. Kemudian saat Anda masuk kamar, Anda masih melihat itu. Jadi kalau rumahnya ditempeli lebih banyak lagi, itu jauh lebih bagus, membantu secara repetisi. Oke. Jadi kenapa harus ditempel? Kenapa harus dilihat terus-menerus? Ada hukum repetisi yang dibutuhkan di sini. Pengulangan, terus diulang, melihat dengan sendirinya. Jadi bawah sadar tidak dipaksa, tidak ditekan. Dengan sendirinya itu masuk ke dalam bawah sadar. Masuk ke dalam bawah sadar. Kalau sudah masuk dimanapun Anda berada, meskipun tidak di rumah, tapi bayangan hasil dari repetisi Anda visualisasi, maka terus terbayang di dalam pikiran Anda. Entah kenapa nanti Anda akan dipermudah oleh Allah untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ingat ya, bawah sadar itu tidak bisa dipaksa atau ditekan. Harus ada kesepakatan. Saya berikan contoh lagi. Sederhananya, ketika Anda datang ingin terapi permasalahan batin Anda, pikiran bawah sadar Anda datang ke seorang praktisi untuk dihipnoterapi. Maka prinsipnya hipnoterapi adalah terjadinya kesepakatan. Oke, artinya tidak ditekan. Kenapa saya bilang begitu? Saat Anda memutuskan untuk datang ke seorang hipnoterapis, maka secara tidak langsung Anda pun sudah sepakat. Saat Anda berangkat ke kliniknya seorang hipnoterapis itu secara otomatis Anda sudah sepakat. Anda sudah bersedia untuk diterapi. Artinya bawah sadar Anda sudah bersedia. Kembali lagi seperti apa yang saya katakan tadi, tidak ada tekanan. Tidak ada tekanan. Sekali lagi tidak ada tekanan. Jadi bawah sadar memang tidak bisa ditekan. Fungsinya repetisi, pengulangan agar masuk dengan sendirinya.
Nah, setelah visualisasi diberlakukan hukum repetisi. Oke. Lalu kita bicara let go. Sekarang, bagaimana caranya let go? Orang itu tiap hari kita lihat. Pada akhirnya Anda akan let go dengan sendirinya. Kenapa saya bilang begitu? Karena itu Anda lihat dengan sendirinya, tidak ada unsur paksaan. Tidak ada unsur paksaan. Yang ada adalah Anda membiarkan let go masuk ke dalam diri Anda, kemudian Anda don't care, tidak peduli. Jangan buru-buru dijawab. Pernyataan saya jangan buru-buru dijawab. Lakukan saja apa yang saya sarankan, maka let go akan datang dengan sendirinya. Jadi semuanya tidak bisa karena unsur paksaan. Dan lagi-lagi, kalau Anda terburu-buru ingin merealisasikan goal Anda, terburu-buru. Saya dulu banget, saya pernah mengatakan di audio saya bahwa orang terburu-buru itu layaknya orang yang sedang nodong sama Allah. Jadi lakukan semuanya secara natural. Biarkan alam semesta bekerja dengan sendirinya. Biarkan alam semesta bekerja dengan sendirinya dan Anda bekerja dengan bawah sadar Anda. Kemudian Anda mendapatkan kebahagiaan, lalu tarikan objek yang Anda tarik, maksud saya, itu terrealisasi dengan sendirinya, dengan bahagia. Ya, dengan bahagia. Prinsipnya satu. Prinsipnya sebelum melakukan ini, maksud saya, tetap harus membereskan semua itu. Ya, baik luka batin, baik mental block, baik apapun yang berhubungan yang tidak bisa menjadikan Anda kepada 4 yang saya sebutkan tadi. Syukur, damai, cinta, dan let go. Kalau belum bisa menjadi itu, bukan berarti saya ingin mendahului Tuhan, tapi yang jelas secara hukumnya itu tidak bisa terrealisasi. Semoga ini bermanfaat. Jadi poin di video ini atau di audio ini adalah, yang pertama adalah menjadikan diri sesuai 4 tadi yang saya sebutkan. Setelah menjadi, maka lakukan yang saya sarankan tadi. Poin pentingnya itu ya. Poin pentingnya adalah visualisasi. Berarti objeknya ada, terlihat oleh mata, dikirim langsung ke dalam bawah sadar. Anda nggak perlu repot-repot bagaimana cara mengirim ke dalam bawah sadar. Tidak perlu repot-repot untuk memikirkan itu, karena dengan sendirinya dia akan masuk. Nih, sesuatu yang kita lihat itu menghantarkan kepada bawah sadar. Sesuatu yang kita dengar itu menghantarkan ke dalam bawah sadar. Apalagi semuanya dilibatkan dengan rasa. Ini sudah cukup detail saya menjelaskan di sini ya. Semoga ini bermanfaat. Setelah Anda menempel itu, melihat dengan cara visualisasi, otomatis berjalannya waktu Anda akan membayangkan itu dengan sendirinya. Yang saya sebut adalah visualisasi, imagine, berimajinasi, memilikinya, seakan-akan memilikinya. Tidak perlu bertanya, buru-buru bertanya bagaimana cara melakukannya. Lakukan saja itu. Ketika Anda sudah bisa bervisualisasi atau berimajinasi dengan objek yang Anda inginkan, maka dengan sendirinya itu berlangsung secara berulang, repetisi. Anda masuk kamar, Anda melihat. Anda keluar kamar, nanti di ruangan tamu Anda melihat. Kemudian setelah itu imajinasi mulai bekerja. Finishing sebagai penutupnya yaitu let go. Let go juga jangan ditanya bagaimana caranya let go. Lakukan saja. Karena praktek itu jauh lebih bisa menjawab pertanyaan kita daripada kita bertanya sebelum kita praktek. Itu hanya akan menjadi dilematis, kebingungan sendiri di dalam pikiran kita. Bahayanya di pikiran bawah sadar malah timbul kebingungan. Seperti itu ya, semoga bermanfaat. Cukup singkat video kali ini, tapi isinya padat. Walaupun mengulang, tapi ada edukasi yang baru di video ini. Terima kasih. Saya pamit, semoga bermanfaat sekali lagi. Jika ada kebenaran yang keluar dari mulut saya, itu sudah pasti turunnya dari Allah. Jika ada kekurangan, itu adalah salah dan hilafnya, saya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat sekali lagi. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dha'ifilallah. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia terus dan sukses terus untuk Anda semuanya.